Shalom, perkenalkan nama saya Helena Lendo, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 2201010023. Saat ini saya akan menjelaskan apa itu fungsi komunikasi dan konseptualisasi. Fungsi komunikasi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu fungsi komunikasi sosial, yang kedua fungsi komunikasi eksplinsif, yang ketiga fungsi komunikasi ritual, yang keempat fungsi komunikasi instrumental, yang kelima 3 konseptualisasi komunikasi. Dan yang pertama, fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial sebagai komunikasi sosial masyarakat, bahwa komunikasi itu sangat penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, dan untuk memperoleh kebahagiaan terhadap tekanan dan ketegangan. Yang kedua, fungsi komunikasi eksplinsif. Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi eksplinsif yang dapat dilakukan sendiri ataupun dalam kelompok. Komunikasi eksplinsif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut instrumental untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui perasaan-perasaan nonverbal atau perasaan sayang, perasaan peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, marah, dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata, namun terutama lewat perilaku nonverbal. Emosi juga dapat disalurkan lewat puisi, lagu, tarian, lukisan, dan pemberian bunga maupun drama. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual. Erat kaitannya dengan komunikasi eksplinsif adalah komunikasi ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunikasi sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropolog, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, pernikahan, hingga upacara kematian. Kini kegiatan olahraga pun sudah menjadi komunikasi ritual, misalnya olimpiade, piala dunia, olahraga atau sepak bola. Dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku yang bersifat simbolik. Yang keempat, fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengejar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau memperlakukan tindakan, dan juga untuk menghibur. Bila diiringi semua tujuan tersebut, dapat disebut membujuk atau bersifat persuasif. Kemungkinan komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan mengandung muatan persuasif dalam arti pembicara menginginkan pandangan mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan layak untuk diketahui. Bahkan komunikasi yang menghibur pun tidak dapat langsung membujuk khalayak untuk melupakan persoalan hidup mereka. Dan yang kelima, 3 konseptualisasi komunikasi. Ada 3 kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, komunikasi sebagai transaksi. Terima kasih.